Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada sebuah video menunjukkan ramainya pemotor melawan arus di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Nah, dalam video tersebut tampak puluhan sepeda motor melaju dengan santai melawan arus kendaraan yang menuju Tanah Abang. Kebiasaan nakal para pengguna motor ini membuat petugas kepolisian geram dan langsung menggelar razia besar-besaran. Tuh, wah, mobil gimana? Beginilah ulah pemotor yang melawan arah secara massal di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Para pemotor bandel ini melawan arah untuk menghindari polisi yang sedang berpatroli di atas jalan layang. Padahal rambu yang menunjukkan larangan sepeda motor melintasi Jalan Layang Nontol sudah tertera jelas. Para pemotor ini melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu melintasi jalan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih, dan kedua melawan arus lalu lintas yang membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya. Kondisi jalanan Jakarta yang sudah macet semakin semrawut dengan ulah pengguna jalan yang berlaku tidak sesuai aturan. Ulah para pengguna motor ini membuat petugas kepolisian geram dan langsung menggelar razia besar-besaran. Pengendara yang melintas di jalan layang dikenai sanksi tilang dan harus membayar denda sebesar Rp500.000. Pemerintah daerah DKI Jakarta bahkan akan menindak pengendara sepeda motor yang masih melintas di jalan layang itu dengan sanksi pengandangan kendaraan. Bahkan saking banyak yang melanggar, polisi sampai habis surat tilangnya. Coba bayangkan berapa banyak yang melanggar. Nah, pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta masih terjadi. Padahal Pemprov DKI Jakarta melarang sepeda motor melintas di jalan layang ini. Jadi bukan saja hanya melawan arusnya ya, sebetulnya searah dengan arus saja juga tidak boleh di Jalan Layang Nontol tersebut. Tetapi ya itu tadi, ini sebagai sebuah bukti nyata tentang bagaimana kultur berkendara ya orang-orang di kota besar, terutama juga di Jakarta misalnya. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat para pengendara motor tetap nekat menerobos masuk jalan layang ini? Berikut liputannya. Larangan terhadap sepeda motor melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka diberlakukan karena alasan keamanan. Alasannya, angin yang berhembus di atas jalan layang terlalu kencang untuk pengendara motor. Beberapa kecelakaan yang menimpa pengendara motor pernah terjadi di jalan layang yang menghubungkan Tanah Abang dengan Kampung Melayu ini. Polisi juga sudah memasang rambu larangan untuk sepeda motor. Namun hingga hari Rabu 26 Juli masih ada saja pengendara sepeda motor yang melintasi jalan layang ini untuk menghindari kemacetan di jalan arteri. Lagi buru-buru aja, Mbak. Sayangnya lagi buru-buru, macet, takut macet lewat bawah. Lah saya nggak tahu ada rambu-rambu dilarang. Oh, ini baru pertama kali. Baru pertama kali Kampung Melayu. Polisi menerapkan denda sebesar Rp500.000 bagi para pengendara sepeda motor yang melanggar. Bahkan polisi tak segan untuk menyita sepeda motor. Penyitaan tetap motor tetap kita laksanakan. Kalau memang SIM-nya nggak ada, STNK-nya tidak ada, motor tetap kita tahan. Di jembatan layang Nontol Kasablanka ini masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke dalam jembatan ini. Dari sisi pemerintah DKI Jakarta dan pihak kepolisian mengklaim bahwa jembatan ini sangat rawan bagi keselamatan pengendara sepeda motor. Namun, para pengendara mengaku tidak melihat sama sekali adanya rambu lalu lintas yang dipasang di ujung jalan jembatan ini. Namun Anda bisa lihat di sini bahwa memang sudah dipasang rambu lalu lintas sepeda motor yang dilarang masuk, walaupun tidak di satu tiang yang sama oleh rambu lalu lintas kendaraan lain selain sepeda motor yang dilarang masuk ke dalam jembatan ini. Masih butuh solusi yang lebih efektif agar pelanggaran seperti ini tidak berakhir menjadi rutinitas sehari-hari. Marsha Anastasia, Jakarta. Ayo, kalau Anda yang menyaksikan tayangan kita tadi pagi ya, bahwa termasuk salah satu yang suka melawan arus atau masuk ke jalan layang nontol tadi itu, atau barangkali ibu-ibu nih yang suaminya seperti itu, ayo tegur, malu dong melanggar ya. Iya, selain malu itu Rp500.000 melayang, harusnya kan bisa masuk kantong ya. Garamnya langka loh sekarang, sedang naik loh harganya. Nah, pemirsa, kita akan coba melihat bagaimana nih pagi hari ini ya tentang situasi di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia dan Mumtazah Catra Diningrat. Ya, good morning Taza. Bagaimana pantauan Anda saat ini? Masih banyak pengendara sepeda motor yang melanggar masuk ke Jalan Layang Nontol Kasablanka?
Good morning, Prabu dan juga Daniar. Kalau pagi hari ini saya di ujung Jalan Kiai Haji Mas Mansur memasuki dari Tanah Abang menuju Kasablanka. Saya sudah hampir tidak melihat adanya pengendara roda 2 ataupun pesepeda motor yang naik dari Kiai Haji Mas Mansur ini untuk masuk ke Jalan Layang Nontol atau JLNT menuju ke Kasablanka begitu. Namun pada tadi pagi pada pukul 6 hingga pukul 6.30 begitu tadi pagi saya berada di ujung Kasablanka dan saya melihat ada sejumlah pemotor begitu yang memang tetap masuk menuju ke arah Tanah Abang melalui JLNT ini dan juga yang sudah datang dari arah Tanah Abang menuju ke arah Kasablanka begitu. Jadi memang terlihat pada saat tidak adanya penjagaan baik dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta ataupun dari Dirlantas Polda Metro Jaya begitu memang pelanggaran masih tetap terjadi begitu karena bagi para pesepeda motor alasannya adalah menghindari kemacetan begitu. Jadi bagi para pengendara yang datang dari arah Tebet menuju ke Tanah Abang dan juga sebaliknya ini merupakan alternatif yang sangat baik begitu terutama bagi para pesepeda motor. Namun tadi pada pukul 6.45 pagi saya sudah melihat adanya penjagaan di ujung Kasablanka di mana terutamanya untuk pencegahan bagi para pesepeda motor yang ingin naik menuju ke arah Tanah Abang begitu. Saya melihat ada satu penjagaan dari Dinas Lalu Lintas Kepolisian dan juga ada 2 dari Dinas Perhubungan begitu. Kalau sebelumnya memang penjagaan tetap dikhususkan untuk penindakan atas pelanggaran begitu berarti di ujung akhirnya di mana pada saat sepeda motor masuk tidak ada penjagaan namun pada saat keluar begitu pada saat turun mereka ada penilangan begitu sehingga memang banyak yang komplain terutamanya bagi para pelanggar ini karena terkesan bahwa kepolisian ini sengaja memancing mereka untuk melakukan pelanggaran lalu kemudian di akhirnya mereka harus membayar tilang begitu. Namun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ini sebetulnya adalah pembelajaran bagi para pesepeda motor untuk tidak melakukan pelanggaran dan lebih mengedepankan terkait dengan kedisiplinan dan juga kepatuhan berlalu lintas begitu. Sedangkan untuk pagi hari ini saya lihat memang lebih kepada pencegahan di mana memasuki ke atas dari Kasablanka yang ingin menuju ke Tanah Abang sudah ada penjagaan begitu sehingga pihak kepolisian yang saya melihat ada beberapa yang mencoba untuk naik begitu mereka dilarang naik dan mereka diminta untuk menuju ke arah underpass menuju ke arah Profesor Dr. Satrio begitu. Dan untuk pagi hari ini memang cukup baik saja karena kalau dilihat melalui peta online begitu sudah terlihat adanya antisipasi bahwa ada kepolisian yang berjaga-jaga di ujung Kasablanka. Jadi ini saya rasa menjadi salah satu alasan mengapa di Tanah Abang sendiri tidak ada pesepeda motor yang naik ataupun melakukan pelanggaran menuju ke arah Kasablanka. Padahal di sini juga sudah ada rambunya sangat jelas sekali Daniar dan juga Prabu. Dilarang memasuki JLNT ini bagi pesepeda motor, pengguna sepeda biasa, pejalan kaki dan juga bagi beca, bemo dan juga gerobak. Bahkan juga bagi pengguna kendaraan roda 4 yang bebannya lebih dari 5.500 kg pun juga dilarang untuk menaiki JLNT ini Daniar Prabu. Oke, baik Mumtazah, terima kasih atas informasinya ya. Tapi ya itu tadi ya, masih protes aja walaupun sudah salah tetap protes juga kok kayak dijebak begitu nah.